Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 150. Jaga ucapanmu, Alea. Suaranya dingin, penuh amarah yang tertahan. Kalau ada yang pantas mati, itu bukan Aza, tapi kamu. Kamu yang terlalu banyak menumpuk dosa. Alea tersentak, tatapannya membelalak marah. Mulutnya sudah setengah terbuka hendak membalas, tetapi Din lebih cepat bersuara. Kamu pikir siapa yang sebenarnya menyakiti Umi? Suaranya semakin tajam, tetapi tak membuat Alea memudarkan raut wajah penuh amarah. Seharusnya kamu introspeksi diri, Alea. Semua masalah ini berawal dari sikap kamu sendiri. Sejak awal, kamu gak pernah puas dengan hidup Azarin. Saat dia menikah, kamu merusaknya. Saat dia berusaha bangkit, kamu lagi-lagi menjadi benalu dalam hidupnya. Sampai akhirnya, kamu masuk penjara karena perbuatan kamu sendiri. Alea mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Jika saja, sejak awal kamu tidak mengusir hidup Azarin, semua tidak akan terjadi. Kamu sudah melempar bola panas, jika saat ini kondisi menjadi kacau, yang patut disalahkan itu kamu, bukan Alea. Ujar Din dengan nada tertahan, mengingat mereka berada di rumah sakit. Sekarang kamu menyalahkan Azarin. Hei, sadar dong. Din balik menunjuk Alea. Kamu masuk penjara karena ulahmu, kamu juga yang membuat Umi melakukan apa saja demi membebaskanmu. Bahkan, 27. Kamu berjanji jika bebas kamu akan pergi. Nyatanya apa? Kamu tinggal di rumah, bahkan membawa serta suamimu. Kamu waras atau tidak? Atau kamu berpikir Aza itu boneka, gak berarti sedikitpun? Alea semakin menegang, bukan balasan Din yang sebenarnya masih bisa dia balas. Melainkan kata-kata penjara yang kini masih menjadi rahasia besar. Meski jenderal sedang tak di tempat, tetapi dia tetap saja merasa ketakutan. Jika saat ini Aza pergi, dan Umi sakit lalu kamu menyalahkan dia. Saya benar-benar tidak paham dengan pikiranmu, Alea. Din berdecak kesal. Sepertinya kamu perlu ke psikiater, atau mungkin tes kejiwaan. Jaga ucapanmu, Din. Kamu tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kami. Dia menunjuk wajah Din. Yang kamu lihat sekarang, Azarin versi polosnya, sok lemah, sok terluka, sok paling menderita. Tapi setelah kamu menikah dan tinggal serumah, aku yakin kamu akan menyesal membela Azarin saat ini. Dia lalu memalingkan wajah, senyumnya mencibir. Azarin memang seharusnya mati. Dia selalu jadi benalu di keluarga ini. Gak Abah, gak Umi, semua stres mikirin hidupnya. Dan lucunya, dia malah bertemu pria yang sama-sama jadi benalu. Brengsek, umpatnya dengan nada penuh kebencian. Din menatapnya tajam, ekspresinya dingin. Kalau Azarin itu benalu, lalu kamu apa? Balasnya sinis. Aza diam saja, kamu sudah merasa gerah. Bagaimana kalau dia bertindak? Din tersenyum miring. Ah, saya ingat, waktu kamu masuk penjara karena mencuri gelang Aza. Hampir setiap hari kamu merengek minta dibebaskan. Dan lihat sekarang dampaknya. Umi kehilangan anak yang selama ini ada untuknya, demi anak yang cuma bisa bikin masalah. Rahang Alea mengeras, tangannya mengepal. Tatapannya membara, penuh emosi yang siap meledak. Ingin rasanya dia menamparkan wajah Din, tapi pria itu terlalu tinggi. Lagi pula, kalau dia nekat menamparkan, bisa saja tangannya ditepis lebih dulu. Atau lebih buruk lagi, justru wajahnya sendiri yang kena tamparan balik. Meski kemungkinan itu kecil, mengingat Din begitu lembut menghadapi Azarin. Din menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Saya tidak akan mendoakan kamu cepat dipanggil Allah seperti yang kamu katakan untuk Aza,
karena perkataan kita sejatinya adalah doa untuk diri sendiri. Saya hanya berharap Allah cepat mengangkat penyakit hatimu, agar tak ada lagi kebencian yang menggerogoti jiwamu. Alea mencibir. Penyakit hati. Omong kosong. Kamu sendiri yang membuat masalah ini makin besar, Din. Seharusnya kamu sadar, dampak dari keputusan kalian sekarang, Umi yang menanggungnya. Lihatlah. Umi terbaring di rumah sakit karena ini. Din menatap Alea dalam-dalam. Dia merasa lelah berbicara dengan Alea, apapun penjelasannya tadi, tak membuat Alea sadar jika dialah biang masalah sesungguhnya. Lagi dan lagi Azarin menjadi kambing hitam melampiaskan emosinya. Lalu kamu berharap Aza tetap bertahan, terus-menerus disakiti, sampai akhirnya dia yang terbaring di rumah sakit. Suaranya penuh tekanan. Tidak akan saya biarkan itu terjadi. Sudah cukup Aza menahan sakit karena keegoisan kamu. Sudah cukup dia mengalah selama ini. Din mendekat selangkah, membuat Alea sedikit mundur tanpa sadar. Dengar baik-baik, Alea. Saya tidak tahu apa alasanmu membenci adikmu sendiri. Tapi satu hal yang harus kamu pahami. Selama Allah masih memberi saya napas, saya akan melindungi Aza dari siapapun dan apapun yang berusaha menyakitinya. Dan jalan yang saya pilih untuk Aza saat ini, adalah salah satu bentuk perlindungan saya. Alea terdiam, bibirnya sedikit bergetar. Namun, bukannya membalas, dia justru kembali menyeringai sinis. Seakan menutupi sesuatu. Lalu kita lihat, Din. Sampai kapan kamu bisa melindunginya? Din menatapnya tajam. Sampai kapanpun, selama saya masih bernapas, dan selama kamu masih mengusilek hidupnya. Jadi stop menyalahkan Aza. Pentingnya kita berkaca, agar kita sadar diri. 28. Tanpa berkata lagi, Din melangkah masuk ke dalam kamar rawat inap. Dia tak peduli jika Alea tidak mengizinkannya. Din, mau kemana kamu? Aku gak mau kamu bertemu Alea. Langkah Alea mendadak terhenti. Niatnya untuk mencegah Din masuk seketika sirna saat suara berat dan dingin itu menyebut namanya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tubuh kaku, dia berbalik perlahan, tak jauh darinya sang suami sudah berdiri. Tak lama kemudian, Jenderal melangkah terlatih, tetapi tatapannya tajam, menusuk langsung ke arahnya. Aku gak salah dengar, kan? Suara Jenderal begitu datar, tetapi mengandung tekanan yang sulit diabaikan. Kamu baru keluar dari penjara. Darah Alea seakan surut dari wajahnya. Dia memucat, napasnya tercekat, bibirnya sedikit terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Mas salah dengar, ujarnya terbata-bata, berusaha menghindari tatapan intimidasi suaminya. Jenderal menyipitkan mata. Jangan berbohong, Alea. Suaranya terdengar lebih tegas, penuh penekanan. Aku dengar dengan jelas tadi, Din bilang kamu masuk penjara karena mencuri gelang Aza. Alea tersentak. Dadanya bergemuruh hebat, tubuhnya semakin menegang. Dia tidak siap dengan konfrontasi ini. Jadi, kamu dan Umi berbohong soal kamu yang katanya dinas keluar kota. Lanjut Jenderal, semakin menekan. Mas, aku bisa jelasin. Jelaskan yang sebenarnya terjadi. Potong Jenderal, rahangnya mengeras, matanya berkilat marah. Bukan merangkai kebohongan lain. Alea menggigit bibirnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya sudah memerah, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Napasnya tersengal, bukan hanya karena gugup, tetapi juga ketakutan yang kini mencengkeram hatinya. Jenderal masih menatapnya tajam, menunggu. Tetapi Alea justru menunduk dalam, untuk pertama kalinya,
dia merasa begitu terpojok di hadapan pria yang selama ini sangat dia cintai. Karena tak kunjung mendengar balasan, kesabaran Jenderal kian menghabis. Dia melangkah dengan berat memasuki kamar rawat inap sang ibu mertua, melewati Alea tanpa sedikit pun menoleh. Sorot matanya dingin, begitu menusuk hingga udara di sekitarnya terasa menyesakkan. Mas, tunggu. Alea buru-buru mengejarnya, jemarinya berusaha mencengkeram lengan Jenderal, tetap lelaki itu dengan halus menghindar. Mas, aku bisa jelaskan. Suaranya nyaris bergetar, matanya memohon. Kumohon, beri aku kesempatan menjelaskan. Jenderal tetap diam, ekspresinya tak terbaca. Namun, kehadirannya di dalam ruangan membuat Din menoleh. Bahkan Alea baru menyadari bahwa ibunya sudah terjaga, dan kini sedang duduk bersandar dengan lemah di ranjang, sementara tangannya masih menggenggam erat tangan Din. Namun, Alea mengabaikan itu, seluruh fokusnya hanya tertuju pada Jenderal. Ada apa? Suara Herlina terdengar serak, matanya yang lelah menatap heran ke arah anak dan menantunya. Jenderal menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah mertuanya. Jawab pertanyaanku, Umi. 29. Suaranya dalam dan berat, mengandung luka yang sulit disembunyikan. Apa benar selama ini Alea tidak pernah dinas keluar kota, karena sebenarnya dia berada di penjara? Herlina membelalakkan mata, seketika tubuhnya menegang. Sekilas, dia melirik putrinya yang kini tampak rapuh, berdiri dengan wajah ketakutan di belakang suaminya. Tolong, Umi, lanjut Jenderal, suaranya mulai melemah, bukan karena ragu, tetapi karena hatinya begitu terluka. Jangan bohongi aku lagi. Aku sudah mendengar semuanya, tapi aku ingin kebenaran itu keluar dari mulut Umi sendiri. Herlina terdiam cukup lama. Ada ketakutan dalam dirinya, juga rasa bersalah yang begitu besar. Sampai akhirnya, dengan lemah, dia mengangguk. Maafkan Umi, Nak. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Umi tidak punya maksud buruk. Umi hanya ingin hubungan kalian tetap baik-baik saja. Jenderal menghela napas, berat sekali. Seolah seluruh beban yang dia pendam selama ini menghantam dadanya sekaligus. Tatapannya yang kosong kini perlahan berubah menjadi dingin, penuh kekecewaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Di saat aku sudah berusaha menerima takdirku menjadi suami Alea, ternyata istri dan mertuaku justru kompak menyusun kebohongan. Dia tersenyum miring, getir. Demi kebaikan katanya. Dia menatap tajam ke arah Herlina. Tapi kebaikan untuk siapa, Umi? Untukku? Atau untuk Alea? Nak, dengarkan dulu. Tidak. Potong Jenderal tegas. Sorot matanya begitu tajam saat dia perlahan melangkah mundur, hingga kini berdiri sejajar dengan Alea. Aku tidak mau berdebat lagi, lanjutnya, suaranya tegas dan penuh kepastian. Hari ini, aku melepaskan Alea di hadapan Umi, dengan sadar aku menjatuhkan talak 3. Ruangan seakan membeku. Alea terhuyung mundur, wajahnya seketika pucat pasi. Herlina membekap mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan Din yang sejak tadi hanya diam kini sontak berdiri, menatap Jenderal dengan sorot mata tak percaya. Aku sudah terlalu sering dibohongi, satu lanjut Jenderal, tatapannya nanar. Bukan hanya oleh Alea, tapi juga oleh seseorang yang selama ini kuanggap sebagai ibu. Dia menatap Herlina lekat-lekat, lalu melanjutkan, aku sudah banyak mengalah, termasuk merelakan rumah tanggaku dengan asa hancur. Tapi hari ini, aku memilih untuk mengakhiri semuanya. Setelah berkata dia berbalik, melangkah keluar tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dia tak memberikan kesempatan Alea merengek, atau mungkin ibu mertuanya berusaha meminta maaf.
Jika ada kesempatan kembali, bukan pada Alea, tetapi pada Azarin. Wanita yang sampai sekarang masih dia perjuangkan dalam salatnya secara diam-diam. Mes. Derit pintu yang tertutup menjadi penanda bahwa segalanya telah berakhir. Sontak saja tubuh Alea langsung ambruk ke lantai, lututnya tak lagi mampu menahan beban. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi yang keluar hanya isakan tertahan. Napasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan, seolah sesak yang dirasakannya begitu menyiksa. Sementara itu, Herlina hanya bisa terpaku. Dunianya seakan runtuh dalam sekejap, dan semua itu terjadi karena kebohongan yang dia tutupi demi hubungan rumah tangga anaknya. Karma apa yang telah engkau berikan pada keluargaku, ya Allah, jeritnya dalam hati. 30. Umi, tolong, Alea, Umi. Jerit Alea sambil menangis pilu di depan Herlina. Aku gak mau cerai sama Mas Jenderal. Gak mau. Teriaknya lagi. Air mata bercucuran di wajah cantiknya yang kini tampak begitu rapuh. Tubuhnya bergetar hebat, seolah dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Aku mohon, Umi, selamatkan pernikahanku. Suaranya melemah, hampir tak berbentuk kata. Herlina menatap putrinya dengan sendu. Hatinya ikut terluka, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Semua sudah terlambat. Barusan, Jenderal sudah menjatuhkan talak 3. Itu artinya, mereka tak lagi bisa bersatu sebagai suami istri, kecuali jika keduanya menikah dengan orang lain terlebih dahulu, lalu bercerai. Umi, kenapa diam saja? Jawab, Umi. Bantu aku. Suara Alea semakin lirih, terisak di antara tangisnya. Herlina menarik napas panjang, menahan isak yang mengancam pecah. Kamu sudah tahu dampak dari kebohongan yang kamu ciptakan, Alea. Sekarang Umi bisa apa? Memintamu kembali pada Jenderal. Herlina menggeleng lemah. Jangan menyalahi aturan agama demi rasa cintamu. Sudah cukup kalian menabrak aturan itu saat Aza dan Jenderal masih berstatus suami istri. Air mata Alea semakin deras. Napasnya tersengal. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Jenderal, Umi, tolong. Biasakanlah, nak. Lirih Herlina. Hidup tanpa Jenderal. Alea menggeleng cepat. Gak bisa. Aku gak mau. Teriaknya, matanya memerah penuh kemarahan. Dia bahkan tak peduli jika ibunya baru saja sadar setelah pingsan beberapa saat lalu. Rasa marahnya kini jauh lebih besar daripada kepeduliannya. Lalu, kamu mau apa? Tanya Herlina pedih. Mau memaksa Jenderal kembali setelah dia menjatuhkanmu talak 3. Istighfar, Alea. Jangan membuat abahmu merasakan siksaan akibat perbuatanmu. Mata Herlina mulai berkaca-kaca, tangannya mencengkeram selimut ranjang rumah sakit dengan erat. Alea terisak semakin keras. Umi sudah menanggung dosa demi melindungi pernikahanmu. Kalau sekarang semuanya terungkap, itu sudah jalannya. Kamu harus ikhlas, harus bisa menerima, lanjut Herlina. Bagaimana aku bisa ikhlas? Pekik Alea putus asa. Ini semua karena Din, Umi. Kalau saja dia gak mendebatku di luar tadi, Mas Jenderal gak akan tahu semuanya. Tatapan Alea yang bersimbah air mata kini beralih penuh kebencian ke arah Din. Puas kamu sekarang. Din yang berdiri di seberang ranjang Herlina tetap tenang. Tatapannya datar, seolah tak terpengaruh oleh serangan Alea. Alea yang semakin kalap melangkah tergesa-gesa. Tangannya terulur, bersiap menarik Din keluar dari kamar rawat inap ibunya. Keluar sekarang. Kamu dan Aza memang benalu. Jeritnya dengan emosi meledak-ledak. Cukup, Alea. Sentak Herlina,
Suaranya bergetar. Kenapa kamu selalu menggunakan egomu? Alea tidak peduli. Dengan penuh emosi, dia berusaha menarik tangan Din dengan kasar. Namun, sebelum sempat terjadi, Din dengan cepat melepaskan diri dari sentuhannya. Tatapannya dingin, tajam menusuk. Saya bisa keluar sendiri, ujar Din datar, tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. Tidak perlu menyentuh. Saya. 31. Setelahnya, Din mengalihkan pandangan ke Herlina, mencoba meredam ketegangan yang semakin memuncak. Jaga kesehatan, ya, Umi. Saya akan datang lagi. Jangan pernah muncul, brengsek. Jerit Alea tiba-tiba, napasnya tersengal penuh amarah. Matanya memancarkan kebencian yang tak terbendung, emosinya meledak-ledak. Jangan pernah datang ke rumah orang tuaku, selama kamu tidak mengembalikan hubunganku dengan suamiku. Din terdiam sejenak, menatap Alea dengan ekspresi tak terbaca. Kemudian, sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk senyum sinis. Mengembalikan, katamu. Ya. Alea kembali memekik, suaranya bergetar karena kemarahan. Jika hubunganku dengan suamiku berantakan, maka jangan pernah berharap hubunganmu dengan Aza akan baik-baik saja. Wallahi, aku gak ikhlas. Din hanya terkekeh pelan, lalu menatapnya dengan tatapan meremehkan. Lalu, saya harus apa? Menikahimu dulu, lalu menceraikanmu, agar kamu bisa kembali dengan jenderal. Hahaha. Tawanya terdengar sumbang, penuh sindiran. Isi kepalamu benar-benar luar biasa. Kalaupun ada pria yang mau melakukan itu, bagaimana dengan jenderal? Apa dia juga akan menikahi perempuan lain, lalu menceraikannya hanya untuk kembali padamu?